Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bunda dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Sabrina Salsabila Yusra. Saat ini saya ingin mempresentasikan tentang proposal saya dengan judul Persepsi Pengunjung Terhadap Sabta Pesona di Daya Tarik Wisata Pulau Belibis, Kota Solo. Jadi langsung saja ke materinya, yaitu pada bagian bab 1 pendahuluan di latar belakang. Di sini saya hanya akan menjelaskan sedikit saja. Jadi Sabta Pesona adalah suatu kebijakan dalam dunia pariwisata Indonesia. Melalui Sabta Pesona diharapkan terwujudnya suasana kebersamaan semua pihak untuk terciptanya lingkungan alam dan budaya luhur bangsa. Tujuan diselenggarakannya Sabta Pesona adalah untuk meningkatkan kesadaran, rasa tanggung jawab segenap lapisan masyarakat, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat luas untuk mampu bertindak mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, Kota Solok merupakan salah satu kota madya yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Pada pertengahan tahun 2021, jumlah penduduk Kota Solok sebanyak 76.271 jiwa. Lokasi Kota Solok merupakan lokasi yang sangat strategis karena terletak di persimpangan jalan antar provinsi dan antar kabupaten maupun kota. Salah satu destinasi favoritnya adalah Pulau Belibis. Terletak di Jalan Solo, Simpang Tanjung Nan Ampe, Kampung Jawa, Tanjung Harapan Solo, menjadi daya tarik wisata alam tersendiri ketika mengunjungi Sumatera Barat. Jadi, berdasarkan pengamatan peneliti dan ulasan pada Google yang telah ditelusuri pada 5 September 2021, Kota Solo masih memiliki permasalahan yang berkaitan dengan Sabta Pesona. Permasalahan tersebut dapat dilihat pada gambar di proposal, yaitu sampah yang berserakan di area Pulau Belibis, lalu terdapatnya pengendara yang memarkirkan kendaraannya dengan tidak rapi di area Pulau Belibis, lalu terdapat juga komentar pengunjung terhadap sampah yang berserakan di area Pulau Belibis, Kota Solo. Berdasarkan komentar pengunjung pada gambar tersebut, dapat disimpulkan bahwa 3 aspek Sabta Pesona, yaitu aspek kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan memiliki masalah. Permasalahan ini disebabkan oleh 1. Kesadaran masyarakat yang masih kurang mengenai kebersihan objek wisata. Yang kedua yaitu tidak terdapat juru parkir pada objek wisata Pulau Belibis. Yang ketiga yaitu kurang tegasnya Satpol PP dalam menertibkan anak-anak di area Pulau Belibis. Apabila permasalahan tersebut terus terjadi, maka akan berdampak kepada jumlah kunjungan wisatawan di masa yang akan datang. Salah satu aspek penting bagi keberhasilan pengembangan pariwisata suatu daerah adalah Sabta Pesona yang terpenuhi. Sabta Pesona tersebut meliputi aman, bersih, indah, ramah, kenangan, tertib, dan sejuk. Lalu, berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul Persepsi Pengunjung Terhadap Sabta Pesona di Daya Tarik Wisata Pulau Belibis, Kota Solo. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang dapat diidentifikasi yaitu 1. Kurangnya ketegasan Satpol PP Kota Solo dalam menegakkan peraturan di sekitar Pulau Belibis, Kota Solo. Yang kedua yaitu adanya keluhan pengunjung mengenai kebersihan area Pulau Belibis. Yang ketiga, kurangnya ketertiban masyarakat dalam memarkir kendaraan dan tidak terdapat juru parkir di area Pulau Belibis. Yang keempat, adanya pasangan muda-mudi yang duduk di pojokan membuat pengunjung merasa resah. Yang kelima adalah kurang terciptanya konsep Sabta Pesona di sekitaran Pulau Belibis, Kota Solo. Kemudian batasan masalah. Di batasan masalah ini
peneliti mengidentifikasi bahwa masalah ini dibatasi pada persepsi pengunjung terhadap Sabta Pesona di daya tarik wisata Pulau Belibis di Kota Solo. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah yang dapat dirumuskan yaitu bagaimana persepsi pengunjung terhadap Sabta Pesona di daya tarik wisata Pulau Belibis di Kota Solo ditinjau dari 7 indikator Sabta Pesona, yaitu aman, tertib, bersih, sejuk, indah, keramah tamahan, dan kenangan. Lanjut, tujuan penelitian, yaitu di sini terdapat tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi pengunjung terhadap Sabta Pesona di daya tarik wisata Pulau Belibis, Kota Solo. Tujuan khususnya yaitu penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan persepsi pengunjung terhadap Sabta Pesona, indikator aman, tertib, bersih, sejuk, indah, keramah tamahan, dan kenangan. Selanjutnya yaitu bagian 2 pada kajian teori. Di sini aspek-aspek teoritisnya yang pertama yaitu persepsi. Persepsi adalah suatu proses dengan cara apa seseorang melakukan pemilihan, penerimaan, pengorganisasian, dan penginterpretasian atas informasi yang diterimanya dari lingkungan. Dari Herlan dan Yona pada tahun 2013. Selanjutnya yaitu Sabta Pesona. Menurut Aroni tahun 2012, Sabta Pesona terdiri dari 2 patah kata, yaitu Sabta dan Pesona. Sabta Pesona ini dipahami sebagai 7 unsur yang terkandung dalam setiap produk pariwisata serta dipergunakan sebagai tolak ukur peningkatan kualitas produk pariwisata. Pada tahun 2012, program Sabta Pesona berkembang dengan tujuan mendorong dan mengembangkan industri pariwisata, di mana Sabta Pesona adalah unsur yang penting dalam mengembangkan suatu objek wisata. Citra dan mutu pariwisata di suatu daerah atau objek wisata pada dasarnya ditentukan oleh keberhasilan dalam perwujudan Sabta Pesona daerah tersebut. Terdapat 7 unsur dalam Sabta Pesona yang diuraikan sebagai berikut, yaitu yang pertama aman. Aman merupakan suatu kondisi lingkungan di destinasi pariwisata atau daerah tujuan wisata yang memberikan rasa tenang, bebas dari rasa takut dan kecemasan bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan atau kunjungan ke daerah tersebut. Yang kedua yaitu tertib. Merupakan suatu kondisi lingkungan dan pelayanan di destinasi pariwisata atau daerah tujuan wisata yang mencerminkan sikap disiplin yang tinggi, serta kualitas fisik dan layanan yang konsisten dan teratur, serta efisien, sehingga memberikan rasa nyaman dan kepastian bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan atau kunjungan ke daerah tersebut. Yang ketiga yaitu bersih. Suatu kondisi lingkungan serta kualitas produk dan pelayanan di daerah tujuan wisata yang mencerminkan keadaan yang sehat sehingga memberikan rasa nyaman dan senang bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan atau kunjungan ke daerah tersebut. Yang keempat yaitu sejuk, yaitu suatu kondisi di daerah tujuan wisata yang mencerminkan keadaan yang sejuk dan teduh yang akan memberikan perasaan nyaman bagi wisatawan. Yang kelima yaitu indah, yaitu mencerminkan keadaan yang indah dan menarik serta memberikan kesan yang mendalam bagi wisatawan sehingga mewujudkan potensi kunjungan ulang serta mendorong promosi ke pasar wisata yang lebih luas. Selanjutnya yaitu ramah, suatu kondisi lingkungan yang bersumber dari sikap masyarakat di destinasi pariwisata yang mencerminkan suasana akrab dan terbuka. Selanjutnya yaitu kenangan, yaitu suatu bentuk pengalaman yang berkesan di destinasi pariwisata yang akan memberikan rasa senang dan kenangan yang indah bagi wisatawan. Selanjutnya yaitu daya tarik wisata.
Daya tarik wisata dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 sebagai segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berwujud keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata. Selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Analisis persepsi pengunjung perlu dilakukan terhadap sabta pesona suatu objek atau destinasi wisata. Sabta pesona di daya tarik wisata pada saat ini memang sedang giat dilakukan. Untuk itu, kerangka konseptual dapat disajikan untuk memperjelas arah penelitian. Kerangka konseptual pada penelitian ini yaitu terdapat pada gambar persepsi pengunjung terhadap objek wisata Pulau Belibis Kota Solok, dan di bawahnya yaitu sabta pesona yang dapat diterapkan dengan baik di daya tarik wisata Pulau Belibis Kota Solok. Selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesis adalah suatu pertanyaan sementara atau dugaan yang masih harus dicari kebenarannya. Adapun pertanyaan untuk penelitian ini yaitu bagaimana dampak sabta pesona dapat mempengaruhi persepsi pengunjung terhadap objek wisata. Selanjutnya di bagian 3. Baik, di bagian 3 ini menjelaskan tentang jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah deskriptif, kualitatif, yang merupakan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna atau perspektif subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu, landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Selanjutnya yaitu variabel. Di sini saya menggunakan dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas atau independent variabel pada penelitian ini adalah persepsi pengunjung karena variabel tersebut berdiri sendiri dan dapat mempengaruhi perubahan yang terjadi pada sabta pesona di daya tarik wisata Pulau Belibis Kota Solok. Selanjutnya yaitu variabel terikat atau dependent variable pada penelitian ini adalah sabta pesona karena dapat dipengaruhi oleh persepsi pengunjung. Selanjutnya pada definisi variabel. Persepsi pengunjung adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh oleh pengunjung dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Yang kedua yaitu sabta pesona. Sabta pesona adalah konsep sadar wisata dengan dukungan peran serta masyarakat sebagai tuan rumah destinasi dalam upaya menciptakan lingkungan dan suasana kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata melalui 7 unsur, yakni aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Selanjutnya yaitu jenis data. Di sini saya menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data pertama kali yang dikumpulkan oleh peneliti melalui upaya pengambilan data di lapangan langsung. Menurut Sugiono, data primer merupakan sumber data dalam pemberian informasi dilakukan secara langsung pada pengumpul penelitian. Contohnya yaitu pada wawancara dan observasi langsung. Yang kedua yaitu data sekunder. Data sekunder diperoleh dari analisis dokumen yang terkait dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain atau berdasarkan data yang telah diolah sebelumnya, berupa data dalam bentuk jadi yang telah dimiliki, yang digunakan sebagai pelengkapan di dalam pelaksanaan penelitian. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Di sini saya menggunakan 3 teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu observasi. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala dalam objek penelitian. Yang kedua yaitu wawancara.
Wawancara secara harfiah memiliki arti tanya jawab yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu narasumber dan pewawancara. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan jawaban atau keterangan yang akan diolah dalam penelitian. Yang ketiga yaitu studi dokumen. Studi dokumen dilakukan dengan memahami berbagai sumber tertulis, media digital dan media cetak, seperti karya ilmiah terkait, hasil penelitian yang berkaitan. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode observasi dan wawancara terstruktur. Observasi dalam penelitian kualitatif dilakukan untuk melihat dan mengamati secara langsung objek penelitian, sehingga peneliti mampu mencatat dan menghimpun data yang diperlukan untuk mengungkap penelitian yang dilakukan. Di sini contoh kisi-kisi pedoman wawancara. Di sini saya menggunakan dua instrumen, yaitu instrumen wawancara dan instrumen observasi. Berikut adalah kisi-kisi pedoman wawancara, yaitu di sini saya menggunakan dua, yang pertama untuk pengunjung, yang kedua untuk pengelola. Di sini adalah pertanyaan yang digunakan untuk bertanya kepada pengunjung yang datang ke objek wisata Pulau Belibis. Lalu yang kedua yaitu pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti kepada pengelola yang mengelola objek wisata Pulau Belibis di Kota Solo. Lalu yang kedua, pedoman observasi. Di sini pedoman observasi saya menggunakan 7 unsur dari Sabta Pesona, yang di sini akan saya lihat langsung pada objek wisata Pulau Belibis di Kota Solo, yaitu terkait dengan indikator aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.